syukur atas kebaikan hatinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami percaya itu ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan, karena kami perlu firman. Firman-Mu itu menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kekuatan Injil. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Galatia 2 ayat 15-20. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Efesus pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada pembahasan hari ini yang pertama, kekhususan orang Yahudi dalam ayat 15. Tanpa bermaksud rasis, dilihat dari sudut keyakinan, orang Israel adalah satu-satunya kaum dari semua bangsa di muka bumi ini yang telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Kemungkinan besar orang lain akan berkata, Allah pilih kasih. Sesungguhnya bukan pilih kasih, tetapi Allah menyatakan kasih pilihan. Apa yang dimaksud dengan kasih pilihan? Allah memilih nenek moyang Israel karena kasih-Nya, bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lainnya, tetapi untuk menugaskan mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hal itulah yang dikehendaki Allah bagi Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12. Sementara semua bangsa di bumi ini terdapat yang menyembah pohon, atau batu, atau gunung, atau dewa, dan atau Baal. Allah mengarahkan pandangannya kepada salah seorang sosok bernama Abram. Allah memanggil Abram dari keluarganya, atau kaumnya, dan penyembahan berhalanya, untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Walau banyak hal yang harus dipertimbangkan Abram, akhirnya ia berkata iya pada panggilan Allah. Ia bergegas dan pergi mengikut Tuhan. Modal Abram untuk melangkah hanya percaya, bukan karena telah mengetahui tempat yang ia tuju, hanya percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Percaya Abram inilah yang membenarkannya. Allah berjanji kepada Abram akan menjadi bangsa yang besar, dan Abram akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Inilah salah satu keunikan bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya yang di bumi. Lalu yang kedua, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus dalam ayat 16. Menurut tradisi orang Yahudi, terdapat 613 perintah yang harus dipatuhi. Sangat mungkin tidak terdapat orang yang dapat melakukan 613 jenis perintah tersebut secara sempurna atau tanpa salah dan atau tanpa cacat sedikit pun.
Jika tidak terdapat orang yang dapat melakukannya secara sempurna, siapa yang akan dibenarkan? Apakah orang berdosa mampu melakukan kehendak Allah sementara menjalani kehidupan dalam keberdosaan? Sangat tidak mungkin. Hal itulah yang menyebabkan Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam ayat 16, tetapi dibenarkan oleh karena percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Iman yang membenarkan, bukan karena perbuatan. Percaya yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik. Karena tidak mungkin seseorang berbuat baik selama dosa masih terdapat dalam dirinya. Manusia berdosa hanya seperti kain kotor yang telah berlumuran haid. Tidak mungkin orang berdosa seperti ini dapat merancang sesuatu untuk dilakukan yang berkenan di hadapan Allah. Saat percaya sepenuhnya pada panggilan Tuhan, keyakinannya inilah yang membenarkan kehidupan. Hal inilah yang patut disyukuri dalam melaksanakan setiap kali orang Kristen mengikuti berbagai ibadah. Lalu yang ketiga, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku, dalam ayat 20. Paulus mengungkapkan bahwa hidupnya yang lama telah disalibkan bersama Kristus. Jika hidup yang lama telah disalibkan bersama Kristus, berarti hidupnya yang lama telah mati bersama Kristus. Tidak memberikan kesempatan terhadap keinginan untuk melakukan pelanggaran atau dosa dan atau untuk memberontak terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tidak memberikan waktu pada ego atau kedagingan untuk melakukan sesuatu. Tidak membiarkan kedagingan untuk mengendalikan perjalanan kehidupan. Telah lahir hidup atau kerohanian yang baru. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, menjalani kehidupan sebagai murid Kristus, melayani dalam pekerjaan Tuhan, dan memberitakan Injil Kristus. Hidup sebagai orang Kristen di dunia ini tidak berakhir pada mengikuti berbagai kebaktian, tetapi untuk memberitakan Injil Kristus. Karena memberitakan Injil Kristus adalah perintah Tuhan, bukan permintaan. Tuhan mengharapkan semua orang memperoleh keselamatan dan menyukakan hati Tuhan dan penghuni surga lainnya jika terdapat seseorang yang bertobat. Karena itu, orang Kristen tidak akan mengalami sukacita surga yang sempurna jika tidak memberitakan Injil. Kita sama-sama dapat melihat dalam Lukas 5 ayat 7-10. Seseorang yang sungguh-sungguh mengalami hidup baru akan terdorong untuk memberitakan Injil Kristus terhadap orang lain. Lalu yang keempat, hidup saat ini hanya karena beriman kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia dalam ayat 20. Hidup saat ini adalah perjalanan yang sementara sifatnya. Dalam menjalani hidup yang sementara ini, hendaknya sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Hanya dengan cara demikian, setiap orang dapat menjalani kehidupan yang sementara ini secara baik. Sebab jika dalam menjalani kehidupan yang sementara ini tidak lulus dengan nilai yang menyenangkan hati Tuhan, tidak mungkin diperkenankan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Jika demikian, bagaimana caranya? Caranya hanya satu, yakni beriman kepada Yesus Kristus. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, seseorang memiliki karcis untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan diperanakan di dalam dosa, maka manusia berdosa tidak dapat membuang dosanya dengan upayanya sendiri. Orang berdosa tidak sanggup menepis dosa dari dalam hidupnya. Hanya orang yang tidak berdosa yang sanggup mengambil dosa dari orang berdosa. Hal itulah yang dilakukan Yesus Kristus karena kasih-Nya. Ia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Dengan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kekuatan Injil yang menyebabkan manusia berdosa terlepas dari hukuman karena dosanya, percaya kepadanya akan diselamatkan. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Kami tahu bagaimana kekuatan Injil-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu di dunia ini ya Tuhan. Jadikanlah kami garam dan terang-Mu bagi sekeliling kami ya Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau hidup di dalam setiap hati kami ya Bapa. Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.